Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Apa kabarnya? Semoga semua sehat ya, bahagia dan senantiasa bersemangat. Apalagi mau ujian nih. Ya, buat teman-teman semua yang nggak mau ujian tapi tetap menjalankan aktivitasnya, semangat selalu, antusiasnya ya. Jangan lupa karena itu adalah energi positif yang bisa membangun teman-teman? Membangun semangat yang terus berlanjut hingga titik akhir teman-teman mencapai cita-cita yang diharapkan. Dan kali ini saya sharing melalui suara, kita bicara tentang effective leadership ya. Sebuah materi yang saya rangkum dari beberapa materi yang semoga bagi para leaders dimanapun Anda berada yang sempat menyimak di channel kami bisa mendapatkan ya sedikitnya beberapa hal ya yang mungkin merupakan pengingat, pernah mendengar dulunya dan setelah itu sudah melupakan atau ini sesuatu yang baru ya, karena sebenarnya juga selain dari pemikiran saya sendiri, saya juga mengambil dari beberapa referensi dari buku-buku saat saya kuliah, juga saat saya belajar dari orang-orang hebat begitu, dan saya rangkum di sini untuk memberikan kira-kira pemikiran-pemikiran yang mudah-mudahan relevan dengan kondisi teman-teman sebagai leader untuk saat ini. Ya, kita mulai sekali lagi, materinya adalah effective leadership. Saya memulai dari sebuah pemikiran yang mudah-mudahan ini sesuatu yang bisa mengingatkan kita bahwa kalau nggak ingat ini rasanya sayang juga ya kalau kita belajar terus. Maka kita mulai langkah pertama sebagai leader itu mengingat ini dulu. Nah, mungkin saja di antara kita ya, mudah-mudahan tidak ya, atau teman-teman Anda sulit merasakan kesulitan mendapatkan hikmah ya. Banyak kejadian tapi nggak dapat hikmah ya. Kejadian saat kita menjadi leader gitu di perusahaan di mana kita bekerja gitu. Kok kayaknya banyak kejadian ya, atau secara pribadi gitu ya. Dan kita juga kok sudah belajar, sulit sekali mengimplementasikan ilmu yang sudah kita pelajari ya, udah bertahun-tahun gitu belajar, sulit ya kita paham, tapi saat implementasi sulit gitu. Terus kita juga merasa katanya beribadah itu akan memberikan ketenangan, tetapi memulai beribadah kita juga sulit. Nah itu, atau kita saat pemimpin masih ada rasa iri gitu kepada sesama atau kepada teman kita, kepada tim kita ya, kepada atasan kita, ada rasa dengki, dendam, marah, sombong gitu ya, rasanya kok nggak nyaman gitu, atau kita sibuk dengan hal-hal yang nggak bermanfaat ya, maunya sih kita sudah pegang buku, maunya sih kita sudah nonton podcast yang bermanfaat itu, tapi tetap saja kita kok tetap melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat ya. Atau kita punya sesuatu yang kita cintai melebihi Tuhan kita mencintai sesuatu melebihi rasa cinta kita kepada Tuhan ya. Ini juga menjadi koreksi bagi diri saya sendiri. Atau kita melakukan segala sesuatu secara berlebihan ya, makan berlebihan gitu ya, terus setelah itu rebahan berlebihan atau ngobrol berlebihan gitu, nonton berlebihan dan segala sesuatu berlebihan. Nah ini juga merupakan catatan bagi kita. Nah teman-teman semuanya, beberapa hal yang sudah saya sampaikan tadi ya, mulai dari sulit dapat hikmah sampai dengan kita melakukan segala sesuatu berlebihan, itu ternyata merupakan ciri-ciri siapa teman-teman? Ciri-ciri jiwa yang kotor. Nah itulah yang akan menghambat kita mungkin untuk mendapatkan ilmu. Rasanya beberapa ilmu kita pelajari kok bagus ya, tapi saat kita implementasi kok sulit ya. Pada akhirnya kita kembali lagi di awal gitu, menjadi pemimpin yang masih begitu-begitu saja gitu ya, kurang bisa menginspirasi, kurang didengar pesan-pesan kita gitu ya. Kadang-kadang bahkan banyak orang kayak membangkang, mungkin dalam tanda kutip seperti itu. Nah itu merupakan ciri-ciri mungkin ya bahwa kita sebagai leader perlu mengevaluasi diri kita, apakah kita sudah punya jiwa yang bersih. Nah itu ternyata syarat teman-teman semuanya, sebuah syarat yang diwajibkan bagi kita ya, karena kan kalau di kelas ya banyak curhatan, kok teman-teman nggak mau denger ya, kok semua pesan-pesan diabaikan ya, kok teman-teman
malah tidak mengindahkan namanya SOP gitu, padahal ada kita di situ, kita kok nggak dihargai, merasa seperti itu ya. Nah teman-teman, siapakah yang diperbaiki? Tentu kita perbaiki diri kita sendiri. Yuk kita lihat apakah jiwa kita ini perlu ya masih terus dibersihkan. Mungkin seperti itu ya, karena pembersihan jiwa tentu kita lakukan sepanjang hidup kita. Nah itu adalah pembuka atau pengantar dari materi kita saat ini, yaitu effective leadership.